Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dari dosen mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis, serta rekan-rekan yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya eh, izin mengenalkan diri, saya Rizky Ade Maulana dengan NIM 2301010020122 yang akan mempresentasikan terkait dari perjalanan luar biasa yang telah dilalui oleh dunia bisnis dari era industri 1.0 hingga saat ini atau yang kita kenal sebagai industri 4.0. Jadi untuk perjalanan ini bukan hanya sekedar tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana inovasi telah mengubah cara kita berkehidupan, berbisnis, berinteraksi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam presentasinya. Kita awali dari pendahuluan. Jadi dalam era-era revolusi industri dari 1.0 hingga saat ini 4.0, perjalanan transformatif perubahan teknologi dalam dunia bisnis khususnya dari era manufaktur sederhana hingga era digital yang sangat kompleks saat ini. Setiap revolusi industri juga telah membentuk dari segi budaya, lingkungan bisnis, dan bagaimana kita bersiap untuk menghadapi era bisnis nanti, yaitu 5.0. Jadi dari awal itu adalah kerajinan tangan hingga saat ini, yaitu kecerdasan buatan. Langsung saja kita masuk dalam era industri 1.0 atau era mekanisasi. Oke, jadi pada abad sekitar abad awal ya, abad ke-18 atau sekitar tahun 1760-an, itu ada industri 1.0 di mana industri ini yang main core-nya itu adalah kekuatan mesin uap. Jadi dari generasi ini itu ditandai dengan munculnya mesin-mesin uap dari James Watt, salah satu penemunya pada tahun 1776 yang merevolusi produksi tekstil yang awalnya dengan kerajinan tangan menjadi tenaga uap atau mesin bertenaga uap serta manufaktur lainnya. Kemudian juga ada peningkatan efisiensi produksi yang masih bergantung pada tenaga manusia dan proses manual. Jadi untuk tahap ini pada di industri ini masih sebagian itu menggunakan tenaga manusia, namun sebagian juga sudah beralih kepada mesin uap. Nah, kemudian juga kita bisa bayangkan ya, sebelum adanya mesin, setiap barang itu dibuat dengan tangan, sehingga memakan waktu dan tenaga yang sangat besar. Dan juga dengan hadirnya mesin uap, produksi yang kita lakukan pada industri 1.0 itu menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Sehingga untuk perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara barang diproduksi ya, tetapi juga mengubah struktur sosial dan ekonomi. Nah, ini bisa lihat ya, dari segi mesinnya di sebelah kiri, ini gambar paling kiri itu adalah gambar dari katrol mesin uap, di tengah itu adalah transportasi kereta uap, dan di sebelah kanan itu adalah mesin tekstil bertenaga uap. Oke, jadi apa dampak yang terjadi dari era Revolusi Industri 1.0? Yaitu terdapat beberapa tantangan, yaitu yang pertama transisi dari pertanian ke industri. Karena banyak masyarakat yang awalnya bekerja di kebun atau bekerja di pertanian, itu mereka beralih industri dari segi apa ya bercocok tanam ya ke ya, arah manufaktur. Jadi butuh adaptasi masyarakat terhadap pekerjaan industri ini. Dari yang awalnya belum mengetahui cara menggunakan mesin, nah itu juga menjadi tantangan pada era ini. Kemudian juga pekerjaan apa untuk menggunakan mesin ini juga butuh pelatihan dari setiap para pekerjanya, sehingga tantangan juga karena kurang keterampilan untuk bekerja di pabrik. Untuk yang kedua yaitu kondisi pekerja yang buruk. Jadi banyak pekerja yang mengalami jam kerjanya panjang dengan upah rendah. Ada juga apa kalau yang kita bisa kenal itu culture Stelso atau Rodi Romusa. Nah itu apa juga efek dari eh, industri 1.0 juga. Atau Romusa enggak karena ini sudah yang terbaru ya jadi paling kerja Rodi. Kemudian juga lingkungan kerja tidak aman sehingga berisiko kecelakaan dan masalah kesehatan. Karena tadi ya masih belum
terlalu ada standar prosedur dari segi P3K, sorry maaf, dari K3-nya keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga untuk selanjutnya yaitu ada urbanisasi yang cepat. Jadi banyaknya masyarakat yang pindah dari desa ke kota sehingga menyebabkan kepadatan penduduk dan masalah-masalah infrastruktur yang belum menunjang saat itu. Kemudian juga banyak krisis perumahan yang muncul akibat dari urbanisasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah setempat. Salah satunya adalah penyediaan rumah yang kurang memadai sehingga banyak jadinya gubuk-gubuk atau apa orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal gitu. Oke. Tantangan yang kedua pada era revolusi 1.0 ini juga ada dari segi perubahan rantai pasokan. Jadi teknologi itu terbatas terutama dari segi transportasi ya, sehingga menghambat efisiensi produksi dan distribusi kepada daerah-daerah eh, pelanggan atau konsumen. Kemudian juga produksi itu juga eh, terjadinya kesulitan terhadap produsen untuk menjangkau pasar lebih luas karena keterbatasan transportasi. Misalnya, dari negara A ke negara B itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena transportasinya itu belum memadai saat itu. Kemudian yang kelima yaitu persaingan yang meningkat karena dengan adanya teknologi terbarukan pada saat itu yaitu teknologi mesin uap, perusahaan-perusahaan besar itu yang mendominasi pasar sehingga perusahaan-perusahaan kecil yang kurangnya biaya modal untuk menjalankan usaha atau ekspansi itu merasa kesulitan. Kemudian juga banyak perusahaan yang enggan berinvestasi karena risikonya tinggi pada zaman itu karena tidak mendapatkan kepastian dari segi eh, perkembangan industri pada saat itu. Kemudian juga yang keenam ini yang paling besar itu dampak lingkungan. Jadi pabrik tanpa regulasi, tanpa adanya SOP, tanpa adanya apa pengawasan ya sehingga menyebabkan terjadinya polusi udara dan air. Kemudian juga ada peningkatan produksi yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan ini juga tak terkontrol. Jadi terus demi profit mengakibatkan sumber daya alam kita itu tereksploitasi. Kemudian kita bisa lanjut kepada industri 2.0 atau era elektrifikasi dan produksi massal. Jadi pada industri ini yang awalnya dari energi uap ya atau dari segi tenaga uap sekarang berubah menjadi elektrifikasi atau dasi dari listrik gitu. Jadi elektrifikasi itu secara garis besarnya adalah penggunaan listrik untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi pada manufaktur di era industri 2.0. Kemudian juga muncul jalur perakitan yang dimana ini awalnya itu diinisiasi oleh Henry Ford. Ya, atau kita bisa kenal sebagai perusahaan mobil Ford atau otomotif Ford ya, yang memungkinkan setiap produksi massal dan penurunan harga produk yang awalnya mungkin dari segi biaya, dari segi apa penerapan energi uap ini yang masih boros itu dengan adanya energi listrik yang lebih terbarukan, yang lebih gampang untuk didapatkan itu tuh menjadi lebih eh, mudah untuk menurunkan biaya produksi. Contohnya ya, tadi untuk di sebelah kanan ini ada gambar mobil Ford ya yang sedang eh, dalam proses perakitan untuk produksi mobil secara massal. Kemudian di tengah ini ada mesin tekstil untuk apa dan ada konveyornya ya itu ada eh, line mesinnya. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar dari segi apa pabrik tekstil juga untuk pembuatan pernak-pernik ini juga dari apa terdapat jalur perakitan seperti itu. Kemudian untuk tantangan yang terjadi ya pada era revolusi industri 2.0 ini ada di abad ke-19 atau sekitar tahun 1870-an itu tantangannya adalah peningkatan skala produksi. Jadi apa dengan adanya era industri 2.0 infrastruktur itu tuh sering tidak memadai ya. Di mana yang di era industri 1.0 itu sudah padat ditambah dengan percepatan in manufaktur ini dengan energi listrik sehingga menyebabkan kemacetan dan rendahnya efisiensi. Kemudian yang selanjutnya itu permintaan tinggi untuk bahan baku. Jadi karena tadi ya
di 1.0 itu sudah ada eksploitasi karena makin cepat lagi era industri 2.0 manufaktur listrik ini menyebabkan makin langkanya sumber daya alam kita dan juga persaingan dari setiap perusahaan juga semakin ketat. Kemudian untuk tantangan yang kedua yaitu perubahan dalam tenaga kerja. Jadi untuk eh, era industri 2.0 ini, teknologi baru itu tuh menyebabkan eh, mengurangi ya pekerjaan manual yang awalnya dengan kerajinan tangan dengan digantikan dengan mesin sehingga memerlukan keterampilan baru. Nah, banyak eh, orang-orang yang masih belum mengetahui tata cara eh, mengelola mesin dengan tenaga listrik ini gitu. Butuh dengan adanya adaptasi lagi. Kemudian juga banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran yang ada pada era tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi kerja yang masih buruk. Karena di era ini juga masih belum ada standar internasional yang jelas terkait dari apa regulasinya atau misalnya apa kondisi kerja yang buruk dari segi lingkungannya atau dengan jam kerjanya yang panjang tidak ada batasan dan upahnya juga masih rendah. Kemudian juga tadi ya regulasi itu juga belum ada eh, ketentuan secara internasional sehingga rentan sekali terjadinya eksploitasi. Untuk tantangan yang kedua, yaitu pada poin 4 yaitu dampaknya eh, juga berefek ya kepada lingkungan dan tantangan global. Jadi sama seperti era industri 1.0 itu, polusi udara dan air itu lebih parah sehingga mengakibatkan peningkatan produksi industri. Kemudian juga eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keberlanjutan pada era ini ya semakin gencar dieksploitasi alam-alam kita sehingga timbul kerusakan di mana-mana. Kemudian untuk poin kelima yaitu persaingan global. Oke, jadi pada persaingan global ini semakin perusahaan-perusahaan besar itu bersaing dari segi lokal hingga global sehingga dampaknya ini dampak itu tidak selalu negatif ya jadi ada dampak positifnya itu adalah peningkatan inovasi dan pengurangan biaya ya dari peralihan mesin uap ke mesin listrik kemudian juga ketergantungan pada pasar global sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Misalnya dari negara A memiliki produksi misalnya gandum ya. Kemudian yang B ini butuh ketika misalnya ada konflik atau peperangan B ini karena biasanya dapat impor dari negara A itu jadi tidak dapat lagi sehingga mengganggu kestabilan ekonomi yang ada di negara B. Begitu. Kemudian juga untuk yang keenam, poin keenam yaitu inovasi yang tidak merata. Karena tadi ya eh, karena suatu negara misalnya negara A itu tidak semua hal itu punya dari yang B pun juga sama B tidak punya semuanya dari A jadi ketika apa ada permasalahan dari segi global itu terjadinya kesenjangan teknologi ya baik itu antara perusahaan atau antar negara kemudian juga resistensi apa atau apa ya istilahnya penolakan perubahan gitu ya menghambat kemajuan misalnya di negara apa di negara Korea Utara itu karena dia em, terdapat konflik terhadap negara-negara Eropa dan negara Barat sehingga terdapat perubahan itu yang menghambat kemajuan dari negara khususnya Eropa apa Korea Utara tersebut. Kemudian lanjut lagi ke era industri 3.0 atau era otomatisasi dan informasi. Jadi untuk di era ini tuh terjadi sekitar tahun abad ke-19 ya atau abad eh, ya 1970-an. Nah, oke. Jadi pada era industri 3.0 itu adalah era industri otomatisasi dan informasi. Jadi pada era ini kita dapat melihat kemajuan yang sangat signifikan dari segi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pada era ini komputer dan internet mulai digunakan ya dalam proses bisnis Eh, sehingga dapat memungkinkan kita ya pada era tersebut itu dapat mengelola data dengan lebih cepat dan akurat. Dan juga internet juga mulai muncul pada era ini, mengubah cara kita berkomunikasi dan berbisnis pada era 3.0. Jadi pada era ini ya, eh, kita dapat melihat di sini ada di gambar sebelah kanan itu ada Boston Computer Exchange
Corporation. Jadi ini adalah perusahaan pertama kali yang menjual apa atau berbisnis ya e-commerce itu secara online begitu. Pada era 1970-an sekitar tahun tersebut. Kemudian juga di tengah ini adalah foundernya, di sebelah kiri adalah bentuk dari produksi menggunakan komputerisasi. Jadi dengan mesin ini kita dapat menjahit ya secara kode-kode digital sehingga memudahkan proses penjahitan tekstil ini menjadi lebih cepat dan akurat begitu. Dan juga apa dari segi mesin tekstil ini juga dikontrol oleh mesin yang terkomputerisasi. Oke. Pada masa ini juga ya, setiap perusahaan itu mulai menyadari pentingnya data ya. Pada era ini juga, dengan adanya sistem manajemen informasi, para pelaku usaha dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk memahami kira-kira apa saja kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dari para konsumennya. Eh, Sehingga hal-hal tersebut menandakan bahwa ini adalah awal dari pemasaran atau marketing ya yang lebih terarah dan berbasis data. Namun, meskipun teknologi ini semakin maju, tantangan baru juga muncul, seperti yang nomor satu ini, integrasi teknologi informasi. Karena masih banyaknya akses teknologi informasi dan komunikasi yang tidak merata, khususnya pada negara maju dan negara berkembang. Jadi negara maju sudah mantap, tapi di negara berkembang masih kesulitan, sehingga menciptakan gap atau kesenjangan. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan. Karena tadi ya, sudah adanya teknologi uap, diubah lagi teknologi listrik, kemudian diubah lagi menjadi teknologi komputer atau internet. Sehingga dampak tersebut, peralihan tersebut, itu menyebabkan pengangguran. Begitu. Kemudian untuk yang kedua yaitu perubahan dalam model bisnis. Nah, karena yang awalnya berdasarkan yang penting masif saja produk itu, nah sekarang itu perusahaan perlu adanya investasi dalam infrastruktur digital dan strategi pemasaran yang baru, sehingga tepat nih produknya itu di apa ya di launchingkan ya atau didistribusikan itu kepada konsumennya secara tepat sesuai dengan target pemasaran. Kemudian juga platform digital juga eh, diterapkan untuk meningkatkan persaingan antar perusahaan atau bahkan negara, sehingga memaksa setiap negara atau setiap perusahaan itu melakukan inovasi yang berkelanjutan. Untuk yang ketiga yaitu keamanan siber. Oke, nah di sini adalah poin penting karena dengan adanya teknologi terbaru pasti ada aja yang eh, menjadi tantangannya. Karena ketergantungan teknologi digital itu juga mendapatkan risiko dari serangan cyber. Misalnya, data yang setelah dikumpulkan oleh suatu perusahaan itu dapat dicuri oleh apa pelaku-pelaku hacker atau cracker yang disewa oleh perusahaan lain untuk mendapatkan datanya yang kemudian digunakan untuk eh, keuntungan semata-mata keuntungan dari perusahaan lawannya. Kemudian juga apa menjadi tantangan juga untuk mematuhi regulasi perlindungan data dan privasi pengguna. Ini menjadi tantangan juga karena banyak perusahaan pada era tersebut menyalahgunakan data-data eh, nasabahnya atau data-data konsumennya untuk seakan-akan apa menyalahgunakannya, misalnya eh, tidak merasa memesan produknya tapi kalau tiba-tiba ada iklannya gitu atau tiba-tiba datang ke rumah gitu tanpa sepengetahuan dari konsumennya seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua yaitu dampak lingkungan. Ini juga selalu terjadi dari setiap era ya, setiap era revolusi. Jadi produksi yang tidak berkelanjutan karena tadi ya selalu ada eksploitasi itu menyebabkan polusi dan kerusakan ekosistem ya. Kemudian juga masalah limbah dari barang elektronik, dari ponsel zaman dulu, zaman itu ya, atau komputer juga itu. Kemudian juga kemasan plastik misalnya itu juga memerlukan solusi inovatif juga untuk mengolah limbah-limbah tersebut. Oke, kemudian juga untuk yang kelima, perubahan dari tenaga kerja. Nah, saat ini di era industri 3.0 ini, otomatisasi dan AI juga itu mengancam pekerjaan tradisional, menciptakan ketidakpastian. Karena
di era tersebut itu sebenarnya sudah ada ya dari segi misalnya dulu ada akuntan ya kemudian digantikan oleh komputer di mana akuntan ini jadi apa perlu adanya adaptasi dari segi teknologi tersebut. Banyak yang akuntan yang tidak bisa komputer, nah itu menjadi eh, merasa tidak ada kepastian sehingga eh, terjadinya pengangguran gitu. Sehingga pekerja-pekerja tersebut harus meningkatkan keterampilannya untuk tetap relevan atau cocok pada era industri 3.0 tersebut. Kemudian yang keenam yaitu krisis sosial dan ekonomi. Jadi ketidaksertaan ekonomi itu juga meningkat karena eh, apa ya? Karena tadi pada era ini juga banyak perang dagang ya sehingga meskipun teknologi menciptakan kekayaan tapi karena adanya politisasi atau segala macam hal sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah perubahan cepat dan tekanan adaptasi teknologi dapat meningkatkan masalah kesehatan mental juga karena banyaknya terjadi bangkrut ya atau dari segi pengancaman dari segi persaingan ekonomi dan krisis sosial atau juga kebutuhan-kebutuhan sosial misalnya kebutuhan pangan, bantuan dari adanya konflik bersenjata atau kelaparan itu juga menimbulkan masalah kesehatan mental juga pada era ini. Oke, lanjut kepada era industri yang saat ini kita sedang menjalani ya kehidupannya, yaitu era industri 4.0, yaitu era kecerdasan buatan dan Internet of Things atau IoT. Nah, era ini terjadi pada abad ke-21 atau dimulai sekitar tahun 2011-an. Gitu. Nah, di era ini juga kita dapat melihat ya bahwa di era ini ditandai dengan adanya integrasi teknologi digital, fisik, dan juga biologis. Jadi konsep IoT ini dan konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ya dan juga big data itu menjadi bagian integral atau bagian yang paling utama dari bisnis modern. Sehingga perusahaan tidak hanya fokus terhadap efisiensi produksi, tetapi juga fokus terhadap bagaimana sih experience dari setiap pelanggan-pelanggan tersebut. Itu yang diutamakan. Kemudian juga dari industri 4.0 ini, untuk data itu menjadi aset yang sangat berharga, sehingga perusahaan itu dapat menggunakan analisis data untuk dapat membuat keputusan yang lebih baik, ya, dan juga lebih cepat untuk perusahaan. Misalnya dalam manajemen rantai pasokan ya, dengan adanya eh, penggunaan kecerdasan buatan dan juga analisis data dapat memungkinkan pelancaran produk dari hulu ke hilir, dari segi transportasi, dari segi distribusi barang, paket-paket yang biasanya kita pesan lewat online, nah itu juga em, dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi perusahaan dengan adanya tadi ya analisis data. Sehingga digitalisasi juga membantu dari perusahaan agar dapat beradaptasi dengan zaman, dengan cepat terhadap perubahan dan permintaan pasar gitu. Seperti ini ya di gambar sebelah kiri teknologi mesin di manufaktur sudah dengan digital. Di gambar tengah ini apa untuk robotik ini sudah bisa bertanam hidroponik. Kemudian di sebelah kanan ini ya seorang analis data sedang menganalisis data perusahaan. Selanjutnya ini adalah tantangan yang terjadi pada era revolusi 4.0. Oke. Jadi di era ini juga eh, memang integrasi teknologi itu sangat canggih sekarang itu ya. Jadi segala macam kompleksitas yang meningkat dengan adanya teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data. Kemudian juga keterbatasan infrastruktur itu apa terdapat juga masih terdapat saat ini itu di negara-negara berkembang sehingga eh, kurangnya dukungan untuk infrastruktur yang canggih. Kemudian untuk yang kedua yaitu otomatisasi dan AI. Nah, untuk di sini juga dengan adanya otomatisasi yang lebih luas, eh, banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang sekiranya masih manual, misalnya polisi yang ada di eh, lalu lintas. Nah, dengan adanya teknologi ETLE ya, atau kamera yang menangkap pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat, itu juga
berisiko gitu. Pekerjaannya digantikan dengan adanya robotik seperti itu. Dan lain-lain hal, misalnya dari akuntan yang awalnya eh, dengan menggunakan komputer, tapi karena adanya AI yang dapat menganalisis data secara lebih cepat dan lebih tepat, akurat, sehingga penggunaan akuntan itu menjadi lebih sedikit untuk saat ini. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan baru juga muncul, memerlukan keterampilan yang lebih tinggi juga dan lebih spesifik pada zaman sekarang. Misalnya, eh, programmer yang awalnya mengoding dengan manual sekarang digantikan dengan prompter engineer gitu, atau prompt engineer. Kemudian juga ada DevOps, apa, eh, developer and operation. Kemudian juga ada lagi misalnya dari data administrator gitu. Itu juga kan digantikan oleh data analis gitu. Karena AI itu sudah menggantikan data administrator sehingga cukup analis saja yang menerima data dari AI untuk mengelola data-data yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga juga ada keamanan dan privasi data. Jadi dengan adanya teknologi yang makin maju ini untuk saat ini itu juga ancaman keamanan siber juga makin kompleks dan makin beragam. Jadi meningkatkan juga risiko serangan yang lebih tinggi lagi, dengan hacker atau cracker yang lebih apa ya, lebih pandai, lebih jago lagi. Nah, itu juga menjadi ancaman pada era 4.0 ini. Kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Ini juga menjadi tantangan yang lebih besar lagi jadi eh, bagi pengguna ya. Bagi pengguna dilakukan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan ini harus patuh, regulasinya juga harus diterapkan. Kan suka ya kita di setiap website itu ada terms of condition, eh, terms of service. Nah, itu juga itu perlu kita pelajari sebagai konsumen agar data kita tidak disalahkan oleh perusahaan. Gitu. Lanjut untuk tantangan yang terjadi pada eh, slide kedua yaitu dampak lingkungan. Ini menjadi masalah yang terus-terusan ada ya dari setiap era itu adalah dampak lingkungan. Jadi tantangannya juga dalam mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan konsumsi itu meningkat juga karena banyak perusahaan yang sekarang itu memikirkan profit, 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 tapi tidak memikirkan lingkungan. Kemudian juga pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan juga menjadi semakin penting. Yang awalnya dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui, namun saat ini ya seiring dengan adanya misalnya solar panel dan sebagainya itu menjadi eh, terlihat ya bahwa pengembangan sumber daya yang berkelanjutan ini menjadi semakin lebih penting. Kemudian juga perubahan dalam struktur pekerjaan. Banyak pekerjaan juga yang berisiko diotomatisasi, yang menciptakan ketidakpastian di pasar tenaga kerja. Ya. Dan juga untuk kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja itu menjadi perhatian juga lebih besar akibat tekanan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat. Ya. Eh, Seperti misalnya di Jakarta. Nah, itu juga dengan adanya perubahan cepat misalnya dari ojek yang dulunya masih ojek pangkalan sekarang jadi ojek online, nah seperti itu. Kemudian juga di krisis sosial dan ekonomi, banyaknya ketidaksetaraan sosial yang semakin meningkat dengan akses terhadap teknologi dan pelatihan menjadi tidak merata karena banyak yang mendapatkan apa ya privilege edukasi misalnya pendidikan tinggi, nah itu menjadi eh, apa ya gap dengan orang yang atau penduduk atau masyarakat yang tidak memiliki privilege pendidikan tersebut. Sehingga di sini perlu perannya pemerintah agar dapat setiap orang itu atau setiap anak ya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Kemudian juga untuk munculnya juga tantangan baru dalam menjaga kesejahteraan pekerja di tengah perubahan yang cepat. Misalnya dari segi asuransi, ya dari segi tunjangan, dari segi hal-hal lain sebagainya itu juga perlu dipenuhi agar apa, kesejahteraan pekerja itu menjadi eh, terpenuhi gitu dalam eh, masa-masa 4.0 ini yang perubahannya itu sangat cepat dari waktu ke waktu. Oke, jadi tidak hanya dari segi 4.0 saja, ini juga masih ada untuk kedepannya yaitu era industri 5.0 atau kolaborasi manusia dan mesin. Oke, kita dapat berbicara tentang industri eh, 5.0, yaitu kolaborasi antara manusia dan mesin. Jadi dalam era ini ya, teknologi tidak hanya digunakan untuk
meningkatkan efisiensi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi konsep keberlanjutan dan juga konsep apa sustain eh, apa sumber daya alam, nah itu juga diterapkan pada industri 5.0 ini, sehingga tanggung jawab sosial itu menjadi lebih penting, tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Jadi perusahaan itu tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tapi juga harus memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan juga untuk lingkungan. Jadi menurut Sanya Mehta, ya, untuk era marketing 5.0 itu saat ini sedang berlangsung, ya, saat ini. Meskipun sekarang masih 4.0, tapi sekarang masa-masa peralihannya, di mana dari perusahaan itu atau era ini menjanjikan perlindungan lingkungan serta peningkatan kepuasan konsumen. Jadi beriringan kedua-duanya. Meskipun pemasaran adalah konsep yang luas, ya, tapi akar dari pemasaran tetap pada tujuan utamanya, yaitu kepuasan konsumen dan profit. Dan juga dalam industri 5.0 itu juga kita dapat melihat, ya, lebih banyak inovasi yang berfokus pada manusia. Teknologi juga yang digunakan itu untuk memberdayakan pekerja, bukan menggantikannya. Ya, misalnya dari sektor kesehatan, yang di mana teknologi dapat digunakan untuk membantu seorang dokter dalam diagnosis dan perawatan pasien. Sehingga meskipun dapat beriringan juga, tapi tidak menggantikan, tetap mengutamakan sentuhan tindakan medis dari manusia dalam proses tersebut. Oke. Eh, untuk di 5.0 juga tadi, ya, ini contoh penggunaan robot kolaboratif yang bekerja sama berdampingan dengan manusia. Di sebelah kiri, smart home, ya, penggunaan smart home di rumah. Di tengah, gambar tengah ini adalah apa? Ilustrasi manusia dengan robot. Kemudian di gambar sebelah kanan itu adalah penggunaan teknologi manusia dengan mesin pada manufaktur. Oke, kita akhirnya sampai ke dalam slide kesimpulan adaptasi dan inovasi. Oke, pada slide ini, masa depan bisnis di era digital itu penuh dengan inovasi dan tantangan. Dan juga setiap era dari 1.0 hingga 5.0 nantinya itu membawa perubahan yang sangat penting dari cara kita berbisnis dan berinteraksi. Namun ada satu hal yang tetap sama dari semua era tersebut, yaitu pentingnya adaptasi dan inovasi. Adaptasi dan inovasi. Jadi di era industri 4.0 atau sekarang itu, ya, hingga nantinya 5.0 itu, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan experience dari pelanggan itu akan menjadi pemenang di pasar yang semakin kompetitif saat ini. Begitu. Oke, ini adalah daftar pustakanya yang telah saya pelajari dari penulisnya, eh, Pak Soy, dan juga Elhar, dan juga Meta. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Semoga kita semua dapat terus belajar, meningkatkan kompetensi kita, serta dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia bisnis. Mari kita sambut masa depan dengan semangat inovasi dan kolaborasi. Oke, nama saya Rizky. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.